Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat kepada kita, wabil khusus nikmat iman, nikmat usia, masih diberikan izin untuk menghirup nafas sampai di bulan bulan Suro. Bulan Suro niku nek dalam Islam bulan Muharram, bulan yang pertama. Dan Allah tetapkan bahwasanya dari 12 bulan ada bulan yang dimuliakan, nggih menika enten sekawan bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram kalih Rajab. Tenan-tenan hadiah nggih. Nah, untuk bulan Muharram ya ada sunnah untuk berpuasa di tanggal 10. Lajeng Nabi SAW diemotaken kalih sahabat, ya Rasul, tanggal 10 niki wong Yahudi nggih poso, kiai Yahudi ya poso. Terus Nabi mengatakan, yo nek aku tak yo poso tahun ngarep nek umurku dawa ket tanggal 9. Tapi qadarullah tahun depan Nabi SAW sampun sedo. Sehingga dalam hal puasa Muharram maka ditetapkan oleh para ulama sunnahnya berpuasa Muharram niku sejak tanggal 9 kalih tanggal 11. Ada sebagian ulama yang membolehkan puasa di tanggal 11 boten napa-napa. Maka monggo 10 tok entuk, 9 10 sae. 9 10 11 nggih boten napa-napa. Nggih, monggo. Mana yang terbaik dan termudah buat panjenengan semua. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam rangkaian bahas tentang setan. Rampung Mas, nggih insyaallah ndak rampung iki pun halaman pinten iki 300 selangkung saking 417. Kita sampai di tema kiat agar tidak diganggu setan. Kita sampai di yang kedua. Yang kemarin yang kedua, saat ini yang ketiga. Yang menika berzikir ketika wudu, sholat ketika niki pun. Yang keempat, istinsar, menghirup air dengan hidung dan mengeluarkannya ketika bangun. Jadi begini anak niku atau wudu atau dihirup. Kata Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, "Idza staiqadha ahadukum min manamihi falyastansir salasa marot fa inna syaiton yabitu ala khoyasimihi." Kalau salah seorang di antara kamu bangun tidur, maka melakukan istinsar, ngirup air dan irung. Kenapa? Karena ndek bengi setan turu ning irunge. Maka dikeluarkan. Oh, aku biasanya tak komplit ya Mas, wudu sisan. Engko yo kuwi tak hirup ngoten niku nggih langkung sae. Jadi dihirup tok monggo, terus di apa istilahnya diwuduke komplit nggih monggo. Sisi tok ngangge toya ampun disisikke tok ngangge toya. Karena sunahnya istinsar nggih mboten cuma sekedar nyisek nggih. Dan ada orang yang saya kenal baik, kenal dekat itu, beliau niku hampir-hampir longko pilek. Karena niku wau istinsare niku nggih lumayan antep rada jero. Ning niki dimakruhkan ketika puasa, ngoten nggih. Jadi sunahnya memang istinsar niku rada jero, kadenge regetan niku medal. Nah, dalam hadis ini malah sak setan-setane medal. Lho ngomongnya setan ki gede, sinten sing saja. Setan niku inna kaidas syaiton kana dhaifa. Setan niku kecil, cilik, sepele. Tapi nek begitu menungso niku ajre, memuji, memuja, nyajeni dadi gede. Dadi ngidap-idapke ya ngoten. Pramila atos-atos. Pramila jenengan nek dioten-odeni ditaawuti mawon. Nek ra kalih yo goleke watu, berarti wong kuwi. Ingkang nomor gangsal, jangan sampai bangun tidur hingga pagi. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, di hadapan Nabi SAW disebutkan tentang seorang laki-laki yang tidur semalaman sampai waktu pagi, ngebluk. Rasulullah bersabda, "Zaka rajulun bala syaitanu fi udunaihi au qala fi udunihi." Ya Rasul, si fulan kae ngebluk. Kuwi wong nek modelane kaya ngono kuwi
kuwi berarti pas turu diuyoi setan nang kupinge. Jadi diuyoi ngen kupinge marai boten mireng macem-macem. Makanya panjenengan yang masih bisa mendengar waktu tidur, mendengar adzan, mendengar alhamdulillah. Tapi nek nganti ra krungu bablas ngoten niku hati-hati ya, niku setan nguyoi kata Nabi. Iki hadis Bukhari Muslim nggih, jadi sahih 2 kali. Yang keenam, kemudian berlindung dari gangguan setan ketika masuk kamar kecil. Nabi SAW bersabda, "Idza dakhalal khala", kalau jenengan mlebet al khala, khala niku tempat buang air. Jadi enggak cuma kamar mandi, yang ada WC-nya niku lho. Qala, maka ucapkan, "Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is." Nah, khubus wal khaba'is iki sebagian orang menerjemahkan kotoran, niku kurang tepat. Yang tepat niku al khubus niku setan laki-laki, al khaba'is setan wedok. Jadi setan niku enten lanang kalih wedok. Lah nek menungso lanang karo wedok, tuwek mengke sedo, setan niku pun dijanji kali Gusti Allah mboten sedo. Jadi makin mendekati hari kiamat setannya tambah akeh napa tambah sithik? Akeh. Menungso ya tambah akeh, ning kan enten sing sedo, ngoten nggih. Ngoten. Jadi makin ke sana Bu, makanya jenengan nek ningali ombake donya makin ke sana makin ra cetha. Makin ra karu-karuan gitu kan. Nggih. Zaman biyen jenengan ya toh. Jenengan kan anu toh, generasi telo toh. Dino-dino mangane telo. Sakniki cah saiki didoi telo mlengos gitu. Moh pizza. Lagi manganan. Mungkin sandangan nggih ngoten itu. Zaman dulu kita jenengan mungkin ya penting nutup aurat. Saiki nek orang nganggo ronce-ronce aneh-aneh enggak. Pokoknya zaman fitnah makin ke sana makin mengerikan. Nek zaman dulu orang untuk main judi kudu golek musuh, golek lawan, golek meja, mojok apa ning gene wong sing midodareni nggih to. Jaluk ingon gitu kan. Nah, sakniki anak dhewe mojok dhewe wer saged. Pokoke sakniki fitnah luar biasa, hati-hati. Nggih. Karena setannya tambah oke. Kemudian ingkang nomor 7, adzan membuat lari setan. Nabi SAW bersabda, "Idza nudiya bil adzan adbara syaiton lahu duratun hatta la yasma'al adzan fa idza qudiyal adzan aqbala fa idza suwiba biha adbara fa idza qudiya at-taswib aqbala yahtiru bainal mar'i wa nafsihi." Untuk lucu. Apabila adzan dikumandangkan setan itu melayu. Dan enggak cuma dapat situ, di sini sampai dikatakan lahu duratun, sampai terkentut-kentut. Dina enten adzan niku melayu, terbirit-birit, terkentut-kentut. Nah, ning jenengan mboten mireng. Di sini dikatakan la yasma'al adzan fa idza qudiya al adzan aqbala. Dia lari terus sampai enggak kedengaran adzan. Makanya bersyukur satu kampung itu masjidnya adzane kedengar dari pojok ke pojok. Melayu kok kene, melayu mriko adzan, melayu mriko. Akhirnya melayune ning sing rene masjid. Dan mriku lumpuh. Makanya jenengan akan dapati di tempat yang enggak ada adzan itu kadang itu warganya itu duwe kebiasaan sing aneh, sing rusak, sing padha. Seneng main bareng, seneng mendem sak kampung maling ngoten niku. Enten kampung pengemis enten kan. Hati-hati nggih. Terus mengke tempat kumpule setan niku, misal ten pundi sing dikeramatke sing gaene do ngumpul golek-golek wangsit niku gitu kan. Mungkin sok-sok enek wong warga-wargane sing apunten sakit jiwa gitu kan. Niku bisa dititeni. Bisa dititeni ya kelakuane setan-setan niku wau. Nah, kemudian ketika adzan sudah selesai balik lagi wong nek jenengan tesih kemutan setiap kita punya jin korin atau balik meneh marani. Endi to guru ki endi parani cedak kupinge dibisiki meleh gitu kan. Diajari meleh sing ora-ora. Kemudian apabila dikumandangkan iqamah melayu meneh. Apabila iqamah sudah selesai balik meneh. Ia akan melintas di antara seorang dan nafsunya. Ber. Pokoknya dibisiki terus ya. Nah, maka dia berkata,
ingatlah demikian untuk sesuatu yang sebelumnya dia tidak mengingatnya, hingga laki-laki tersebut senantiasa tidak mengetahui berapa rakaat dia sholat. Jadi pas kita sholat itu makanya kan diperintahkan untuk napa sawu sufakum fa inna tasbihata sufu min tamamis sholat, agar setan itu enggak menempati renggangan itu lho. Istawu nek ten Masjid Haram istawu wasadul khalal itu kan, tutup atau dempetkan itu, jangan sampai ada celah-celah itu. Nanti nek setan ten iku wis bisiki sing ora-ora itu. Wong ra duwe rencana arep gawe tongseng gitu kan, tiba-tiba engko ketok enek nongseng enak gitu. Terus tekok dagingnya wis entek, njaluk sikae entuk rayo ning salat mikir ngoten niku. Nggih. Kemudian apabila salah seorang di antara kalian tidak mengetahui berapa rakaat dia sholat, hendaklah ia sujud 2 kali dalam keadaan duduk. Ini yang disebut dengan sujud napa? Sujud sahwi. Jadi nek jenengan wis bingung iki pira, nah maka wis sing dimantepke ati niku jenengan lampahi, mangke terakhir ditutup dengan sujud 2 kali. Niku nomor 7. Kemudian dikuatkan lagi dengan hadis yang lain, inna syaitana idza sami'a nida bis shalah dhahaba hatta yakuna makanar rauha. Setan niku nek mireng adzan mlayu kok tebih sampai ke tempat ar-rauha. Jadi ar-rauha niku nek king Madinah. Jadi wanci Nabi gesang niku ten Madinah. Nah niku rauha niku saking Madinah niku jarake 36 mil. 36 mil niku sekitar 57 kilo. 57 kilo niku nggih kira-kira nggih mriki tekaning Kalasan rodok mriku lah. Mlayune dugi mriku. Karena waktu itu masjid nggih cuman ten Madinah, luar Madinah enggak ada Melayu. Nggih. Lah tapi nek mlayune adoh berarti balike suwe. Ampun klentu setan niku saged mabur. Dadi nek mlayune cepet ya balike ya cepet. Jadi jangan kemudian berpikir, zaman biyen mlayune tekan semono, berarti nek mlayu tekan Kalasan nek adan, mlayu meneh tekan Magelang nek adan mlayu meneh bingung. Terus mengke aduh, berarti aku aman, mboten, balike ya cepet itu. Wes kados kaya wau untut wau. Kedelapan, berlindung dari godaan setan ketika dia muncul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qur rabbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Quran surat Al-Mu'minun ayat 97 98. Maka katakanlah niki dungane, jadi selain a'udzubillahi minasyaitonir rajim, jenengan saged mengucapkan a'udzubika min hamazati sayatin, ya Allah aku berlindung kepada engkau dari bisikan-bisikan syaitan. Hamazati sayatin, bisiki sing ora-ora. Wa a'udzubika rabbi ayyahdurun, dan aku berlindung pula wahai Allah kepada engkau dari hadirnya, datangnya setan-setan itu kepadaku. Iki mangapalke nggih, a'udzubika min hamazatis sayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Selain a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang sahabat pernah bertanya, "Ya Rasulullah, inni ajidu wahsyah." Ya Allah, ya Rasul, aku sedang sedih, murung, mumet, ruwet. Qala, kemudian Nabi SAW bersabda, "Idza akhadta mazja'aka faqul a'udzu bikalimatillahi tamah min ghadabihi wa iqabihi wa sarri ibadatihi wa min hamazatis sayatin wa ayyahdurun fa innahu la yadurruka wa bil harri alla yakrobaka." Maka kalau kamu dalam kondisi itu ucapkanlah. Kalau kamu sedang dalam kondisi galau dan kamu tidak tidur, maka ucapkanlah. Insyaallah matur nuwun, jazakallahu khair. Ucapkanlah a'udzu bikalimatillahi tammah min ghadabihi. Ya Allah, aku berlindung, meminta perlindungan dengan kalimat Allah yang sempurna dari kemurkaan Allah, wa iqabihi, dan dari siksanya, kemudian wa sarri ibadihi, dan dari kejelekan makhluknya, wa min hamazatis sayatin, dan dari godaan setan, wa ayyahdurun, dan dari kehadirannya. Maka siapa yang membacanya, setan pasti tidak akan menimpakan mudarat kepada orang itu, setan pun tidak akan mau mendekatinya. Niki penting menghafalke. Kenapa? Niki menarik. Kenapa? Jadi ya beberapa
waktu ke belakang ini kan saya sering bahas di beberapa masjid itu soal judi online, pinjaman online dan bunuh diri. Nah, kalau penasaran ini. Ternyata saya menemukan berita orang bunuh diri saat ini mboten dhewean ternyata. Ngejak sak keluarga. Dan Jakarta Utara niku suami istri berarti bapak ibu karo anake loro. Anake loro niku lanang wedok. Sing bapak membondo ya, menali awake kalih anake wedok. Sing ibu menali dirinya dengan anake lanang. Terus naik ke apartemen, entah lantai 20, entah lantai berapa, mencolot. Bruk, dia mati gitu. Niku wong kafe ya, Cina. Pengusaha kapal ikan yang kapalnya mungkin yo kreditan, ra iso nggo nyicil mergo kena Covid pada waktu itu. Dadi utang akeh. Nek kapal utang akeh, oh ya wis ben. Ning niku kan sasi Maret yang lalu 2024. Di tahun 2023 bulan Desember ternyata ada di Malang itu. Bapak, ibu sama. Anake loro juga. Mung anak loro niki lho, anak sing kula arep-arep ning ra metu-metu, anak kembar. Kembar, Bu, wedok kabeh, setri dandan kembar. Niku cah kembar niku umure 12 napa 13 tahun. Dadi kira-kira nggih SMP kelas setunggal napa SD ngoten niku. Nggih, iklan riyen. Mau enggak? Enggak. Lah niku jam 3 wengi, jam 3 dalu lho, enjing. Niku kan penak-penake tahajud to jane. Jane lho ya. Jane. Tapi bapake lho iso-isone marani anake sing beda kamar. Jadi pake karo mboke sak kamar, anake kamar liya, ten omah kontrakan. Pake niku marani anake sing wedok niku ten kamare sing nggih pupuk niku. Terus dibrengkal setunggal, digawa ning kamare pake karo mboke niku. Kunci konjero cetek pun sitoke jek turu angkler. Terus anak niki wong niki keluarga Islam, nek sing mau kan kafir niki Islam. Biasane nek dalu nek enjing nggih tangi salat subuh. Lah pas tangi kok wis kawanen. Nah, bocah niki langsung gagi-gagi marani kamare wong tuane. Didodok ora dibuka ya ora iso. Cah cilik dobrak yo ra kuat ya. Akhirnya nyeluk tanggane didobrak, didapati ibu dan saudaranya, enggak ngerti adik nang mbak ini. Sudah mati, berbusa mulutnya dan di sekitarnya ada baygon gitu kan. Bapake dalam posisi tangannya di herek-herek ngangge lading, kemudian darah mengalir jek urip, ditulungi karo tanggane dibawa ke rumah sakit mati ning dalan. Nah, sing iki Islam. Ngapunten. Kerjane guru. Ngapunten nggih Bu Titi. Guru. Dan pundi? Lah nggih genah ten mriku gitu kan. Nggih. Guru enggak tahu PNS napa honorer saya enggak tahu. Terus yang kedua garwane dodolan roti. Nah sing wau utang akeh, sing iki yo akeh menurut persepsi dia. Tapi sakjane nggih namung 20 atau 30 juta. Aku yo akeh Mas, tapi yo nek dibayar ngangge bunuh diri kan yo kan nggih mboten ngoten candhaane ya. Maka tadi lho jenengan menghafalke doa-doa perlindungan dari syaitan iki ya nggih matur nuwun. Tuh, dikasih tuh. Agar kemudian ketika jenengan punya masalah, punya problem, selain minta solusi kepada Allah Subhanahu wa taala, jenengan juga harus minta berlindung dari syaitan. Karena syaitan itu wah ya Allah luar biasa. Dan jenengan masih ingat toh bagaimana dikatakan oleh Nabi mereka enggak akan berhenti, dia mengaku enggak akan berhenti sampai nyawa itu masih ada di tubuhnya manusia. Terus pokoknya dioprek-oprek terus. Nggih. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka contoh-contoh tadi bukan isapan jempol, bukan cerita omong kosong, itu benar, dan kita kemudian harus benar-benar hati-hati menjaga diri. Dan Allah sebenarnya sudah negaskan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Apapun cobaan hidup kita itu jane Allah niku pun
ngitung, jane kita itu sanggup. Hanya saja terkadang manusia nyandai dewi. Makanya orang-orang yang bunuh diri dikatakan oleh Nabi SAW, Allah berfirman menjawab orang-orang yang bunuh diri, badirni abdi, apa kowe ndisi karepku? Aku karepku ngekeki kowe urip ora ngono kuwi carane mateni mengakhiri hidupmu. Kopo mbok disiki aku? Maka faharamtul jannata, maka aku haramkan jannah surga untuknya. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nomor 9, meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan dengan sifat hams, gelisah, nafs, syair setan, dan sombong. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yata'awwadu minasyaiton min hamzihi wa nafthihi wa nafkhihi." Bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam minta perlindungan kepada Allah dari kegilaan setan. Setan pokoknya orang gagas, pokoknya bicara menungso ki melu-melu edian gitu kan. Dan syair-syair setan agar kemudian manusia tidak lagi dekat dengan Quran tapi dekat dengan lagu-lagu. Makanya saya selalu katakan itu, jenengan yang punya kebiasaan ngrungokke dangdutan dikelongi, diganti dengan murotalan, diganti dengan pengaosan, pengajian gitu kan. Karena itu bagian dari syair-syair syaitan dan sifat sombongnya setan. Makanya jenengan dapati sebagian orang yang dibisiki oleh syaitan yang tidak berhenti untuk kemudian selalu membanggakan dirinya, menyombongkan dirinya, menghina orang lain, merendahkan orang lain, dan puncak kesombongan adalah ketika kemudian batorul haq wa ghamdun nas, dikandani sing apik ora gelem dan dia meremehkan orang lain. Sopo kowe ngandani aku? Ngopo kowe menging aku main wong tangan-tanganku dhewe sing tak keplekke? Ngopo kowe menging aku mendem wong cangkem-cangkemku dhewe sing tak nggo nguyup ciu gitu kan. Dan segala macam ucapan-ucapan seperti itu. Ya, maka yang harus kita pahami adalah yaitulah dunia, ya dinamikanya banyak syaitan yang menggoda, maka kita diminta untuk kemudian selalu berlindung dari syaitan. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Pokoknya rapal ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nahl niki yang ke-10, cara berlindung dari syaitan. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Kalau panjenengan maos Quran, ya apakah dari tengah, apakah dari depannya, apakah dari awal surat, apakah di tengahnya, maka ucapkan awali dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian yang ke-11, meludah ke kiri ketika menolak setan dalam salat. Zaka syaiton yuqalu lahu khinzib, ketika Nabi SAW digoda sholatnya untuk tidak khusyuk, maka beliau SAW kemudian bersabda, kayak mau setan yang Utsman bin Affan, Utsman bin Abil As yang bercerita, dia berkata, wahai Rasulullah, sungguhnya setan mengganggu sholatku. Maka Nabi mengatakan, zaka syaiton yuqalu lahu khinzib, itu adalah setan yang disebut dengan hizib. Faida ahsastahu fata'awad billah, kalau kemudian kamu merasa diganggu maka ucapkan a'udzubillahi minhu, berlindung darinya. Watfil ala yasarika salasan, meludahlah ke kiri 3 kali. Nek zaman dulu lemah ya, meludahe rada enten kuwahe sithik mboten napa. Sakniki lak karpet, jadi didamu mawon ping 3. Jadi ketika jenengan lagi sholat kok terus ngelingan macem-macem malah lali rakaate pinten ya niku langsung mau ta'awudzubillahi minasyaitonir rajim, tiup 3 kali ke kiri, dah. Nah, mboten napa-napa niku. Itu dan itu gerakan sholat yang dibolehkan karena Nabi ngajarkan. Ngoten nggih. Nah, tapi nek jenengan tambahi yang lain-lain dan enggak boleh, butuh dalil. Yang ke-12, tidak menoleh dalam sholat. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia bertanya pada Rasulullah SAW mengenai menoleh dalam sholat. Nabi SAW menjawab, huwa ikhtilasun yahtalisus syaiton min sholati ahadikum. Itu adalah copetan yang dicopet oleh setan dari sholat salah seorang di antara kalian. Jadi sholat niku ibarat sebuah harta yang utuh, sebuah perhiasan yang utuh. Dengan orang itu noleh, maka hakikatnya dia sedang nyuwil sholatnya itu sehingga ganjarannya kelong. Maka jangan noleh. Buat ning mburi nek swara piye-piye ra usah noleh.
13, tidak boleh melewati orang yang sholat. Ya, dari Abu Sa'id dia berkata, Nabi SAW bersabda, idza marra baina yaday ahadikum say' wa huwa yusalli fal yamna'hu. Jika ada yang melewati seseorang di antara kalian dalam sholat, sedangkan kalian sedang sholat, maka cegahlah. Fa in aba fal yamna'hu. Jika enggan, cegah lagi. Dicegah ngeten bablas cegah meneh. Maka dikatakan oleh Nabi SAW, fa in aba fal yuqatilhu. Kalau masih enggak mau, maka cegah dengan yang lebih keras lagi. Fa innama huwa syaiton. Ojo-ojo dhek kelebonan setan. Nek niku jelas dengan tepang ya. Berarti dhek lagi enggak fokus, mungkin ada setan yang bisiki. Tapi nek misal dengan mboten ngertos ki piyai ngendi, ning tipes ra enek, ra tau ngerti ya, jojo setan tenan niku. Nggih. Maka yang ke-14, Nabi SAW memerintahkan kita, jika anak Adam membaca ayat sajdah, maka dia sujud, setan akan menjauhinya sambil menangis. Ayat sajdah itu ayat 14 gitu kan. Nah, termasuk yang di dalam Quran juz 30, wasjud waqtarib. Nah, itu dan Quran surat apa? Alaq yang terakhir. Nah, itu begitu baca itu sujud sahwi, sujud tilawah gitu kan. Oke. Jangan buat mainan loh, bahasa. Kamu udah salim sama mbah-mbah itu? Salim dulu muter. Nanti disangoni loh, satu-satu nyangoni nanti. Sana. Kemudian ketika seorang itu sujud tilawah, tinggal kalau nanti meraktekkan mriki, maka setan pun akan berkata, ya wailah, celaka aku, umira ibnu Adam bisujud, menungso dikongkon sujud, fasajatah manut gelem sujud, falahul jannah dhek entuk surga, wa amirtu bil sujud fa abaitu faliyanar. Aku koyo kon sujud ning wegah, waduh aku entuk neraka. Sedih dhek. Makanya orang-orang yang sujud tilawah itu membuat setan itu sedih. Ini sujud tilawah. 15 sujud sahwi. Nabi SAW bersabda, idza saka ahadukum fi sholatih falam yadri. Kalau seorang itu ragu dalam sholatnya, kemudian dia enggak tahu kam sholla salasan au arba'an, wis telu apa papat, faliyat roh as-saka wal yabna ala ma istaiqona summa yasjud sajdatain qabla ayyusallim. Maka kalau dia ragu, hendaknya dia buang keraguannya, pilih yang diyakini. Telu apa papat ya, telu lah. Telu kan genah poro kurang to. Nek papat mungkin nek kurang. Jenengan ragu meneh, jika papat ragu. Jika telu wae. Ngomong kok punjul dadine 5 ora apa-apa, jika telu, gitu kan. Maka begitu sudah dia ambil, kemudian sujudlah 2 kali sebelum salam. Nah, nek babnya bab ragu nggih, ragu, bener-bener ragu. Maka sebelum salam itu sujud sahwinya. Dan jika ternyata ia sholat 5 rakaat, sujudnya telah menggenapkan sholatnya. Lalu jika ternyata dia sholat 4 rakaat, sujudnya tersebut sebagai penghinaan atas syaitan. Jadi nek sholatnya ternyata kok 5 rakaat, berarti genep dadi 6 ra apa-apa. Tapi nek kok iki wis 4, maka sujudnya yang sujud sahwi itu sebagai penghinaan buat syaitan. Sebelum salam, kalau ragu. Jadi sebelum salam sujud dulu 2 rakaat, baru tahiyat ini loh pun rampung innaka hamidum majid, kemudian min masihid dajjal gitu kan. Begitu udah selesai, jangan salam, sujud 2 rakaat, Allahu Akbar, bacaan sujud, kemudian duduk di antara 2 sujud bacaan yang sami, duduk sujud lagi 2 rakaat untuk napa niku, bacaan sujud lagi, kemudian duduk tasahud terakhir, tanpa baca tasahud langsung salam. Ngoten nggih. Niku sujud sahwi. Ke-16, tidak sholat ketika matahari terbit dan ketika matahari terbenam. Ini termasuk larangan. Nabi SAW bersabda, la taharru bi sholatikum tulu asyamsi wala ghurubaha fa innaha tatlu'u bi qarnai syaiton. Jangan mengerjakan sholat kalian ketika terbit matahari dan matahari tenggelam, karena ketika itu terbit 2 tanduk setan. Makanya ada sejumlah aliran kepercayaan itu mengadakan ritual pas cengenge niku jedul. Begitu kemudian jedul niku dhek mengadakan ritual. Ngoten. Ya itulah. Enten juga yang sore-sore. Nanti mungkin nek pas maghrib prei malah selesai gitu. Kemudian ke-17, niki nanti 17. 17. Membaca zikir pagi dan petang.
Nabi SAW bersabda, "Ma min abdin yaqulu fi sobahi kulli yaumin wa masa'in kulla lailah." Tidaklah seorang hamba mengucapkan setiap pagi, setiap hari dan petangnya, malamnya, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Dengan menyebut nama Allah tidak ada yang bisa membuat bahaya buat yang ada di langit dan di bumi ketika menyebut nama Allah, wa huwas samiul alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Salasa marrat 3 kali, illa lam yadurruhu syai', maka enggak ada yang bisa membuatnya bahaya. Nah, ini zikir pagi dan petang. Kemudian 18 membaca surat An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Falaq. Dari Mu'ad bin Abdullah bin Khubayb, dari bapaknya dia berkata, kharajna fi lailah matorin wa dulmatin syadidatin natlubu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyusalliya lana fa adraknahu faqala as-salaitum. Pada malam hari, pada waktu itu hujan gelap gulita, kami mencari Nabi SAW untuk sholat bersama kami. Lalu kami menemukan beliau bersabda, apakah kalian sudah sholat? Akan tetapi sedikit pun aku tidak berkata-kata. Beliau berkata, katakanlah. Akan tetapi sedikit pun aku tidak berkata-kata. Beliau berkata, katakan. Akan tetapi sedikit pun aku tidak berkata-kata. Kemudian beliau bersabda, katakan. Hingga aku berkata, wahai Rasulullah, apa yang harus aku katakan? Rasulullah SAW bersabda, katakanlah atau bacalah Quran surat Qul huwallahu ahad, kemudian Al-Mu'awwidzatain yaitu Al-Falaq dan An-Nas ketika sore dan pagi sebanyak 3 kali. Maka dengan ayat-ayat ini akan mencukupkanmu, menjagamu dari semua keburukan. Jadi zikir pagi petang yang pertama tadi, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim, diulangi ping 3, terus ditambah Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil nas, Qul a'udzu birabbil falaq. Ini pelajaran sampai nomor 18. Kenangan akan dijaga. 19 salat duha 4 rakaat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala rabbukum tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, dan ini hadis qudsi, Ibna Adam sholli li 4 rakaatin awalan nahar akfika akhirahu. Salato 4 rakaat di awal siang, berarti waktu duha, maka itu akan mencukupimu di akhir siang. Artinya kamu akan terjaga. Jadi termasuk mencukupi di sini adalah menjaga atau terjaga keselamatan kita pada hari itu. Kemudian ke-20 meminta perlindungan untuk anak kecil. Ya. Istri Imran ketika melahirkan Maryam, ia berkata sebagaimana dalam Al-Quran, Quran surat Ali Imran ayat 36, wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim, dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya dari pemeliharaan engkau daripada setan yang terkutuk. Jadi dengan nek diparani putune ya toh, apa diparani putrane nggawa putu, putune mbah nyuwun tulung mang gendong atau jenengan sing ajeng gendong. Niki diwaca ngene iki, inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Aku njaluk pitulungan Gusti Allah, aku njaluk perlindunganku kowe anakku karo iki putuku sangka setan yang terkutuk. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-21 menjaga diri dari tempat-tempat subhat yang mengandung kecurigaan. Dari Ummul Mukminin Sofiyah binti Huyai. Sofiyah niki piyai Yahudi binti Huyai niki bapaknya besar Yahudi bin Akhtab radhiyallahu anha, ini istri Nabi SAW. Beliau berkata, Rasulullah SAW pernah beriktikaf di masjid, lantas aku mengunjungi beliau pada malam hari, lalu aku berbincang-bincang dengan beliau, lalu aku berdiri. Jadi dalam dulu niku peteng dedet. Nah, ngobrollah Sofiyah niki istri Nabi dengan Nabi pada waktu itu Nabi iktikaf, lalu beliau berdiri, kemudian Nabi SAW mengantarku pulang ke rumah. Jadi orang iktikaf boleh pulang karena ada urgensi, ada kepentingan ngantar nyonyanya, istrinya, karena pada waktu itu sudah malam dan gelap gitu loh. Nah, kemudian rumah Sofiyah ketika itu di rumah Usamah bin Yazid. Maka ketika mengantar pulang, papasan dengan 2 orang Ansor di jalan. Ada 2 orang laki-laki Ansor papasan. Dan karena peteng nggak ketok gitu loh.
wong ngerti Nabi mlaku karo cewek iki. Nah, ngoten. Makane kan kula nate ngandani to mungkin jenengan panggih kula ten soto Trisakti kok karo wong wedok papasan wonten motore loro. Ah niku ampun suudon sik niku bojo kula. Wong janjian nyoto ten mriku motore dhewe-dhewe ben dadak ngadeke mulih ngoten. Maka niki nggih wonten peteng papasan Nabi nganter Sofia radhiyallahu anha, kemudian enten piyai Ansor lewat. Nah, kemudian dua orang Ansor ini memandang Nabi SAW dengan penuh curiga menurut perawi. Kemudian mereka bergegas melewati Nabi SAW. Cepat. Nah, dan Nabi SAW pun berkata, gak perlu curiga seperti itu. Iki bojoku jenenge Sofia binti Huyai. Mereka berdua pun berkata, Subhanallah wahai Rasulullah. Nabi SAW pun bersabda, sesungguhnya setan mengalir dalam diri manusia melalui pembuluh darah. Maka aku benar-benar khawatir ada suatu prasangka jelek yang ada pada diri kalian. Jadi ketika jenengan mendengar berita apapun niku, ya, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Nek tekan ten kupingin jenengan berita dari orang yang enggak cetha, enggak jelas, maka bertabayunlah, carilah kejelasannya. Antusibu qauman bijahalatin ala ma fa'altum nadimin. Nek berita niku jenengan telan bulat-bulat, jenengan sebar-sebarke, jenengan ra ngerti asline ceritane priye, maka yang terjadi akan ada suatu kondisi di mana manusia akan menyesali karena sudah menyebarkan desas-desus isu yang tidak jelas. Makanya ten Bekasi niku mugi-mugi kula dereng nate cerita ten mriki, enten piyai laki-laki yang dia insya Allah laki-laki yang soleh gitu kan, kerjone tukang servis salon masjid niku. Nah, kemudian pulang konsonten ning dia belum sholat asar, mampir ke masjid sholat asar. Dalam masjid niku jamaah pun bubar. Dadi nggih dugi dhewean, sholat dhewean, rampung nggih medal dhewean. Nah, salon sing ten servisan gandeng ra rampung, dereng rampung kan digawa mantuk karepe to, mampir ten masjid. Nah, terus akhirnya begitu piyaine niku ajeng kondur, ajeng mantuk, lah malah dibengoki karo piyai sebelah masjid. Kowe maling, nah, dikira salon masjid mriku sing disiku. Akhirnya digropyok karo tanggane, diobong sisane mati. Diobong napa mboten nggih? Pokoke mati ngoten. Nah, ternyata bojone ten omah bobot ajeng lairan. Jadi piyai soleh, insyaallah mati syahid nggih. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pramila nggih atos-atos. Dadi nek jenengan enten sing bisiki, "Bu, bojomu ngene-ngene." Ampun percaya riyen nggih. Selama belum ada bukti, belum ada saksi yang nyata-nyata menyaksikan, maka jangan ditelan bulat-bulat karena memang setan itu senang untuk ngobrak-abrik rumah tangga. Ke-22 meninggalkan bisik-bisik, masih dalam rangkaian bisik-bisik. Oh, gremet kaya ning gua to, duduk. Nah, dekete Mbah Guru itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaman najwa minas syaiton." Bisik-bisik rasan-rasan niku setan, saka setan. Liyahzunal ladzina amanu, ben wong-wong beriman kuwi iso ngrasa sedih, duka, walaisa bidorihim syai'a. Sedang pembicaraan itu enggak ada mudaratnya sedikit pun buat orang-orang beriman illa biidznillah, kecuali atas izin Allah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dadi nek enten sing ngajak rasan-rasan ampun kersa. Niki pun jam 8 to ya Allah. Ngapunten Bu. Kok ora ngatek jam to. Ngapunten. Nggih niki sampai ke 23 nggih. Wabillahi cekap semanten kita akhiri dengan doa matur napa nggih? Untuk puji sithik. Panjenengan aminkan, ngapunten. Karena sing ngelekke. Iya, itu udah jam 8 lebih. Panjenengan, sing liyane pun merem niku. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa adimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin fansurna 'alal qaumil fasikin fansurna 'alal qaumid dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana dhunubana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wassalji wal barad. Allahumma ij'al quburahum rawdan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum khufaran min khufarin niran ya arhamar rahimin. Irhamna faghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma a'lanna wa ma asrarna wa ma anta alamu bihi minna. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna muqiminas shalah min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana minas solihin ya arhamar rahimin. Allahumma aslih a'immatana wa wulata umurina wa aslih auladana wa azwajina wa aslih ummahatana wa abaina wa aslih ikhwanana wa akhwatina wa aslih asdiqa'ana wa asatidana ya arhamar rahimin ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afina fi Filistin. Allahumma ansurhum wa sabbit aqdamahum waj'alna ma'ahum minhum ya arhamar rahimin. Allahumma wafiq alaihim sabra. Allahumma wafiq alaihim sabra wasfi jarhahum wasfi mardahum wa taqabbal syuhada'ahum. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din ya arhamar rahimin ya dzal quwwatal matin. Rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhassu'ana wa tadarru'ana. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan maqbulan. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa anjina minan nar. Allahumma adkhilna al-jannah wa akhrijna minan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak ya ghaniyyu ya hamid. Igdi duyunana wasfi mardana waqdi hajatana ya arhamar rahimin ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma inna na'udzubika minar riba wa na'udzubika minaz zina wa na'udzubika minad dain wa na'udzubika min ghalabatid dain wa na'udzubika minal ma'sami wal maghram ya ghaniyyu ya hamid. Wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil qabri wa adabil qabr wa na'udzubika min fitnatil masihid dajjal wa na'udzubika min adabin nar ya arhamar rahimin ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika min su'il akhlaq wa na'udzubika minan nifaq wa na'udzubika minasy syirki wa na'udzubika minadh dhulmi wa na'udzubika minar riya wa na'udzubika min husnil wa na'udzubika min su'il khatimah wa nas'aluka husnal khatimah ya khairar raziqin. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Allahumma arzuqna husnal khatimah.
Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tuhzina yaumal qiyamah innaka antas sami'ud du'a innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa a'udzu bika wa na'udzu bika rabbi minas syaitonir rajim wa na'udzu bika rabbi min hamazatihim wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain. Akhiru kalam subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.